Halo, sobat saham yang mulai panik karena IHSG-nya dibikin merah terus. Enjoy, nikmatin aja. IHSG tidak akan sedalam 2020. Itu yang teman-teman perlu cermatin ya. Jadi 2020 dalamnya dalam banget ya. Bahkan penurunannya itu sudah terjadi sejak Januari. Nah, ini kita sebelum mengulas tentang fundamental dari si SCMA, kita mau lihat IHSG-nya di mana 2020 itu sejak Januari, Februari, Maret tuh merah terus. Apakah 2022 ini akhir tahun akan merah seperti 2020 awal? Saya akan mengatakan tidak. Jadi turun ya masih wajar ya. Masih wajar, jadi jangan panik, enjoy, dan perhatikan saham-saham yang mulai terdiskon ya, mulai terdiskon dengan fundamental oke. Teman-teman bisa pilih video-video yang ada di belajar investasi saham. Banyak saham-saham bagus dan harganya mulai dalam tanda kutip mulai oke ya untuk dikoleksi, untuk invest. Oke. Kita akan bahas sesuai dengan request dari subscriber, yaitu analisis tentang SMA ya. Dimana SMA ini secara histori ya berdiri tahun 99, tepatnya 29 Januari. Lingkup perusahaannya itu bidang usaha terkait jasa multimedia ya. Kalau teman-teman perhatikan akan familiar dengan nama SCTV, Indosiar. Nah, itu masih satu kesatuan lah, masih satu kesatuan, dan SCMA ini anak perusahaannya dari MTech Group ya. Jadi entitas induknya itu Elang Mahkota Teknologi atau kode saham MTech, MTK. Oke, perusahaan ini juga punya anak perusahaan ya, SCMA ini. Anak perusahaannya itu Video.com, Indonesia Entertainment, Surya Citra Televisi SCTV sendiri, Indosiar, kapanlagi.com, lalu Whisper Media, Benson Media, Media Tama, lalu Screenplay Production, Binary Ventura. Ini thread ya. Selain itu ya berbau media semuanya ya. Ya, Surya. Oke, mungkin yang familiar adalah Indosiar, Video.com, kapanlagi.com, sama SCTV. Itu yang familiar di kita ya, kebanyakan. Kita lihat ya, dari perusahaannya sendiri secara biasanya kita mulai dari aset, kali ini kita balik ya dari laporan laba rugi ya, di mana perusahaan ini secara total net profitnya turun ya. Net profitnya turun sebesar net profitnya turun sebesar 616. Ini dalam apa nih? Ini dalam ribuan rupiah, berarti juta, miliar, 616 miliar ya. 616 miliar kurang 727. 111 dibagi 727. Penurunan net profitnya capai 15%, sedangkan revenue atau salesnya sendiri itu naik ya. Naik ini kan kadang menjadi tanda tanya, kok bisa perusahaan yang secara revenue naik tapi net profitnya turun ya. Akan sangat bisa ya kalau pendapatan atau revenue-nya naik hanya 2-3% lah, atau ya at least kecil, tapi beban-beban lainnya ini sangatlah membengkak. Nah, itu bisa sangat terjadi. Dan itu terjadi di SMA. Beban program ini naiknya signifikan, lumayan. Beban usaha ini pun juga naik ya, naik 300, hampir 50%-nya sendiri ya. Sebelumnya 655 miliar, sekarang 900 miliar ya. 900 miliar, sedangkan kenaikan revenue-nya sendiri hanya 200 miliar sendiri. Juta, miliar, triliun. Ya, hanya 200 miliar. Itu kan sudah kelihatan di mata bahwa ya ini pasti net profitnya turun. Belum poin-poin yang lainnya. Nah, di sini juga terlihat ya beban pajaknya juga turun. Jadi bisa dikatakan kenapa perusahaan ini net profitnya turun? Ya, murni karena dia tidak bisa mengkontrol dari beban-beban ini semua. Jadi dalam perusahaan itu tidak hanya melihat revenue yang naik dan lain-lain. Perlunya juga kita ngecek ya, perusahaan ini bisa efisien nggak? Bisa menekan-nekan beban-beban yang ada apa enggak? Nah, itu kan yang perlu kita cek ya.
Pasti yang di pikiran keinginan semuanya adalah cost-nya kecil tapi labanya besar, ya itu semuanya pasti pengen seperti itu. Adakah perusahaan yang kayak gitu? Ada. Nah, teman-teman bisa cek ya video-video yang nanti saya taruh di akhir. Nah, itu bisa dicek beberapa ada yang bagus, nanti akan saya taruh di akhir video. Oke, kita lihat asetnya ya. Asetnya secara keseluruhan bertambah ya. Secara keseluruhan bertambah. Pertambahan yang paling signifikan ada pada aset keuangan lancar, di mana sebelumnya hanya 88 miliar, sekarang 900 miliar ya, hampir 1 triliun. Ini hal yang oke. Perlu kita cek bareng dengan yang kas ya. Kasnya turun ya, kita cek bareng aset keuangan lainnya. Kasnya kalau kita cek paling banyak masih di rupiah, dan dalam bentuk dolar itu banyak juga ya. Dolar, mata uang asing dolar ini so far kebanyakan dalam bentuk rupiah ya, masih dalam bentuk rupiah. Kasnya paling banyak rupiah ya, ini di kas, ini di bank sendiri total rupiahnya hampir 500 miliar, sedangkan di dolar sendiri mata uang asingnya itu dolarnya hanya 100 ya, di bawah 200 miliar. Selain itu ya 200 di atas, di bawah 200 miliar sih. Oh, sorry. Ini 100, 168, 200, 200, di bawah 300 miliar lah untuk si dolarnya sendiri. Cuman untuk hal yang lainnya, dia dolar Singapura juga ada ya, ringgit juga ada, rupiah India juga ada. Nah, ini mata uang lumayan, wah, dan ini bagus ya. Deposito dalam bentuk dolarnya dia luar biasa, gede banget ya. Di BRI sendiri nominalnya 800 miliar ya. Nominalnya 800 miliar, di bank HSBC ini juga hampir 600 miliar. Sebelumnya nggak ada. Jadi meskipun secara aset dia turun ya, secara kasnya pun turun, perusahaan tetap oke-oke aja nih. Perusahaannya tetap sangatlah menarik, dan aware ya dengan kondisi yang ada ya. Meskipun imbal hasil di dolar ini hanya 0,01 sampai 1,2%, tapi yang perlu diperhatikan adalah kursnya. Nah, kursnya ini kan yang besar nih. Dolar lagi dipaksa buat balik ke US, tujuannya ya buat nekan inflasi US-nya sendiri dan juga nguatin dolarnya. Nah, so far ini deposito berjangka aset keuangan tadi ya yang bertambah sangat signifikan ya, ada di dolar sekitar 800 miliar sendiri ya, totalnya di bank BRI. Ini gede banget totalnya ini. Ini hal yang oke ya, menarik ya, dan sangatlah bagus lah untuk kalau lihat hanya berdasarkan kasnya sendiri. Kalau kita kas dan aset lah ya, kalau di total kan 3,1 T. Kalau kita lihat liabilitasnya, nah ini total liabilitas tuh 2,4 T. 2,4 T itu sudah sangat bisa nutup ya dengan kas dan aset keuangan, udah itu sangat nutup. Jadi kalau dari segi kesehatan perusahaan ini sangatlah sehat untuk perusahaan SMA, sangatlah sehat. Sangatlah sehat, liabilitas jangka pendek aja bisa ditutup dengan uang kas dan masih sisa. Nah, ini hal yang menarik. Kondisi sekarang market cap-nya ada di 15T dengan perusahaan dengan kas dan aset keuangannya 3T ya. Hal yang menarik ya, 1/5 sendiri. Perusahaan juga sehat. Jadi so far kalau kita lihat hanya berdasarkan tadi ya, meskipun net profitnya turun, revenue-nya naik, tapi revenue-nya naik. Kendala kalau saya melihat ya, risk-nya salah satunya itu perusahaan belum bisa ya menekan beban-beban tadi. That's why mereka net profitnya turun. Tapi kalau dari segi kesehatan perusahaan juga jeli ya memanfaatkan dolar yang lagi naik. Sangatlah perlu diapresiasi untuk si SCMA ini, Surya Citra Media. Nah, kondisi sekarang harganya seperti apa? Secara year to date ya, wow. Secara tahun ini ya, sejak awal tahun ya, ini perusahaan sudah turun 34%. 34% dengan perusahaan yang sehat, kesehatannya seperti ini, harusnya
It's time to buy. Saya akan mengatakan it's time to buy untuk SCMA, tinggal kita atur manajemennya di berapa. It's time to buy untuk SCMA. Yang perlu diperhatikan adalah SCMA ini punya hak siar tentang Piala Dunia yang nanti akan dilaksanakan di akhir tahun 2022. Mungkin tidak akan terasa saat ini, tapi nanti labanya akan terasa di 2023. Dan pastinya akan jadi laba, akan menguasai rating sih menurut saya. Dengan berhasilnya SMA mendapatkan hak siar dari Piala Dunia itu sendiri. So akan menjadi hal yang menarik untuk si SMA ini sendiri. Kalau melihat tadi ya. So far tertarik saya melihat dengan perusahaan ini, harga juga 214. Perusahaan juga udah turun secara year to date. Jadi perusahaan saya bisa mengatakan nih, meskipun PI-nya 12, PBV-nya 2, saya berani mengatakan perusahaan ini sedang berada di posisi murah ya. Tinggal kita jeli-jeli dan cerdasnya kita ngatur money management ya. Jadi bisa aja masuk di angka 200 dulu, selanjutnya mungkin 150 dan seterusnya. Nah, ini perlunya kita ya. Kapan taunya agresif, kapan tahu waktunya menunggu. Gitu. Jadi mungkin saya akan ambil posisi kalau udah 200 ya untuk pertama ya. Melihat kondisi IHSG-nya sekarang seperti ini, potensi SCMA ke 200 akan sangat besar. Tuh jadi mungkin itu analisa saya tentang si SCMA sendiri. Risk-nya adalah belum bisanya ya menekan beban yang sangat efisien perusahaannya. Itu mungkin salah satu risknya sejauh ini yang bisa saya dapatkan dari SMA. Bagi teman-teman yang bingung mau buy apa enggak, itu perlu ditanyakan ke diri kalian sendiri. Kalaupun nanti buy sekarang, risknya kalau misal makin turun ke 130, let's say apa yang teman-teman lakukan, itu teman-teman harus menjawab dan mengambil keputusan sendiri. Meskipun ada insight dari orang lain, tetap keputusan yang di akhir itu yang menentukan diri kita sendiri. Oke, kini itu gak usah panik, IHSG turun terus, enjoy the market. Kalau teman-teman bisa scalper, lakukan dengan scalper. Tadi kita juga scalper saat sesi 1 di hari Kamis ini, so far masih bisa dapat cuan dan ya tidak separah 2020 lah. Jadi tenang aja, enjoy. Yang mulai panik-panik lebih baik di stop aja tradingnya, berhenti, atur manajemennya, taruh uang dulu di reksadana pasar uang, nanti silahkan top up di waktu yang tepat kalau IHSG-nya udah mulai oke. Oke, mungkin itu. See you on the next video. Bye bye.